Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa lagi bersama saya Maurice bersama Market. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat rekan trader semuanya, pada edisi analisa mingguan kita pada hari ini yang akan berlangsung dari tanggal 22 sampai tanggal 26 April 2024. Rekan trader semuanya, pergerakan pasar selalu bergerak sangat luar biasa. Kita lihat minggu kemarin dan kita bisa lihat bagaimana eskalasi geopolitik bisa membuat emas terbang sampai ke ketinggian yang sangat luar biasa. Faktor hawkish yang digaung-gaungkan oleh The Fed juga membuat bagaimana dolar Amerika mengalami penguatan juga yang sangat signifikan sampai menuju ke 106. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat apa yang terjadi pada minggu kemarin dan kita akan memprediksikan apa yang akan terjadi pada minggu depan. Oke rekan trader, kita coba lihat aja langsung. Pertama kita lihat dulu di kalender ekonomi secara fundamental apa yang terjadi pada minggu lalu. Dari kalender ekonomi rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa yang terjadi pada minggu lalu di berita-berita ekonomi, mulai dari penjualan retail inti pada hari Senin ya, banyak sekali memberikan dorongan yang sangat luar biasa terhadap dolar Amerika. Dilanjutkan juga pada hari Rabu, ada pidato Gubernur Sentral Bank Amerika, di mana pidato ini dengan gamblang beliau menyatakan bahwa kenaikan tingkat suku bunga masih akan terus dilakukan. Pelemahan tingkat suku bunga kayaknya masih akan ditunda dulu karena faktor inflasi yang terjadi semakin tinggi sehingga hawkish masih terus kemungkinan besar akan terjadi. Inilah yang membuat dolar Amerika naik sangat luar biasa. Begitu juga kita bisa lihat inflasi dari Inggris, inflasi dari Eropa juga dikeluarkan pada hari Rabu. Pada hari Kamis kita bisa lihat bahwa klaim pengangguran sangat memberikan kekuatan yang luar biasa. Pengangguran mengalami pelemahan yang tadinya 215 diprediksi tapi rupanya 212. Indeks manufaktur The Fed juga sangat membantu terhadap arah pergerakan yang terjadi pada dolar Amerika. Nah, bagaimanakah secara teknikal rekan trader? Secara teknikal kita bisa lihat dengan jelas ini. Untuk teknikal seperti biasa kita akan masuk di indeks dolar Amerika. Di indeks dolar Amerika rekan trader, kita bisa lihat di sini. Oke, kita lihat. Untuk indeks dolar Amerika, kita bisa lihat bagaimana dolar Amerika ini mengalami penguatan yang sangat signifikan. Dan kalau kita lihat rekan trader, dolar Amerika ini dia masih terus menguat dan dia berada di level 106. Di samping itu juga pidato dari anggota The Fed yang hawkish dan data ekonomi Amerika yang solid menyebabkan penundaan dalam penurunan tingkat suku bunga. Rekan trader bisa lihat dengan jelas ini dia sampai di 106. Bagaimanakah untuk Euro Uncle Sam Dollar? Untuk Euro Uncle Sam Dollar seperti yang saya prediksikan bahwa Euro Uncle Sam Dollar ini dia mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa dan peluang pelemahan ini sangat luar biasa. Dia turun sampai di level paling terendah di 1.05989 ya. Dan kalau kita lihat secara garis besar juga apa yang terjadi terhadap Euro Uncle Sam Dollar ini merupakan suatu kebijakan di mana Euro Central Bank diperkirakan akan menurunkan tingkat suku bunga pada bulan Juni. Inilah yang menyebabkan bagaimana tendensi yang terjadi sehingga Euro USD masih punya peluang yang sangat besar mengalami pelemahan. Di samping itu juga terjadinya divergensi kebijakan bank sentral masih tetap menjadi pendorong utama, baik itu yang terjadi di The Fed maupun yang terjadi pada Europe Central Bank. Bagaimanakah untuk pound sterling rekan trader? Pound sterling kita bisa lihat bagaimana pound sterling ini dia mengalami pelemahan yang sangat luar biasa juga. Dan kalau kita lihat, rekan trader, pound sterling mencapai titik terendah dalam 5 bulan terakhir. Dia berada di seputaran 1.2400 terhadap dolar Amerika. Pound sterling USD juga kalau kita lihat dia akan bersiap-siap untuk mengalami tekanan yang lebih besar, di mana kenaikan PDB yang akan dilakukan dalam minggu ini. Jadi harap diperhatikan ya. Ini juga kita bisa lihat karena pound sterling terpuruk juga karena ketegangan yang terjadi di Timur Tengah dan pandangan The Fed yang lebih banyak hawkish ya.
Bagaimana ke dolar? Bagaimana ke gold? Nah, ini dia. Untuk gold, rekan trader, kita lihat. Gold luar biasa. Dia naik sampai ke 2428. Ini sangat luar biasa, rekan trader. Ini sangat luar biasa, ya. Dan kita akan lihat bersama-sama bagaimana pergerakan yang terjadi. Dia sempat 2400 ya, dia sempat menyentuh 2400. Dan kalau kita lihat pengaruh yang terjadi pada gold ini adalah salah satu yang terjadi karena pengaruh dari, kalau rekan trader lihat ya, pengaruh yang paling terbesar itu adalah pengaruh yang terjadi akibat dari kalau rekan trader lihat ya, akibat dari geopolitik yang terjadi. Dan untuk USD yen Jepang, rekan trader, waduh ini komputer saya. Untuk USD yen Jepang, rekan trader bisa lihat di sini bahwa USD yen Jepang dengan kenaikan yang terjadi pada dolar Amerika membuat USD yen Jepang juga sangat kuat mengalami penguatan dan dia sempat menyentuh di 154.492. Bagaimanakah untuk minggu depan, rekan trader semuanya? Untuk minggu depan mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada kalender ekonomi. Di kalender ekonomi untuk minggu depan harap sekali diperhatikan pada hari Selasa tanggal 23 2045 indeks manajer pembelian harap diperhatikan dan 21.00 penjualan rumah baru. Hari Kamis seperti biasa PDB dan klaim pengangguran. Nah, PDB ini harap diperhatikan rekan trader. Dia juga ini bisa menjadi kekuatan sehingga bisa membuat dolar Amerika naik lebih tinggi lagi. Jadi harap diperhatikan. Dan nanti hari Jumat rekan trader bisa lihat selain keputusan tingkat inflasi yang dikeluarkan oleh Bank of Japan, harap diperhatikan juga indeks harga belanja personal dan PCI inti yang akan dikeluarkan oleh Bank Sentral Amerika. Nah, bagaimanakah secara teknikal? Nah, untuk teknikal mari kita lihat bersama-sama. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Kalau kita lihat pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika pada saat ini, saya bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika ini masih punya peluang yang besar mengalami penguatan. Dan saya memprediksikan dia ini bisa naik sampai di 106.813. Itu saya asumsi saya di situ. Dan saya berasumsi bahwa apabila dia mengalami pelemahan yang paling sempurna itu akan jadi di sekitaran 104.891. Oleh karena itu, untuk pergerakan dari indeks dolar Amerika, saya memprediksikan dia akan bergerak dari level paling tertinggi 106.813 sampai level paling terendah adalah di seputaran 104.891. Ini saya ganti dulu warnanya. Kasih warna hijau ya. Kita akan sabar. Cek. Nah, ini dia. Kita ganti dulu warnanya. Oke. Ya. Bagaimanakah untuk Euro USD? Untuk Euro USD rekan trader, kalau saya lihat tendensi yang terjadi, saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar Euro USD ini masih punya peluang besar untuk mengalami pelemahan. Ya, dan saya memprediksikan dia akan mencoba melemah sampai level di 1.05666. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa saja terjadi dan dia bisa kembali naik lagi di posisi 1.07979. Jadi sebenarnya menurut analis saya, dia akan mencoba naik di level paling tertingginya di sini sampai level paling terendah menurut saya itu di seputaran sini 1.05347 sampai 1.07979. Bagaimanakah pound sterling? Pound sterling rekan trader, kalau saya berasumsi bahwa pound sterling ini masih punya peluang yang sangat besar mengalami pelemahan. Dia akan mencoba melemah sampai level terendah itu di seputaran sini rekan trader ya. Masih punya peluang 1.22912. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia naik lagi ke posisi 1.25317. Nah, di sini. Nah, di sini ya rekan trader ya. Menurut saya di sekitaran sini sampai level paling terendah itu di seputaran 1.22912. Bagaimana ke gold? Untuk gold rekan trader, gold ini menurut analisa saya bisa bilang bahwa gold ini masih punya peluang naik sedikit lagi lebih tinggi. Saya tidak mau bilang dia akan berada sampai level paling tertinggi di 2474. Segala sesuatu masih bisa terjadi, tapi dia masih bisa naik sampai ke arah situ. Dan
peluang untuk mengalami pelemahan itu menurut saya dia akan turun sampai level paling terendah di seputaran 2298. Itu paling terendah ya. Tapi menurut saya sih sebenarnya 2350 itu udah paling tinggi banget sebenarnya ya. Jadi menurut analisa saya paling tertinggi itu akan terjadi di level 2474, masih tetap dia akan naik sampai level paling terendah ya. Ini rendah sekali, seputaran 2298. Walaupun kalau menurut saya 2350 itu di daerah-daerah sini bisa lah ya. Nah, daerah sini nih. Menurut saya itu 2335 itu bisa dia sampai rendah situ. Kalau dia bisa menembus level 2335, artinya dia akan turun sampai level paling rendah di 2298. Semua yang terjadi pada emas ini semua akan tergantung dari geopolitik yang terjadi nanti. Kalau seumpamanya Israel menyerang balik lagi dan terjadi peperangan, dia akan naik dan tidak tertutup kemungkinan 2500. Sedangkan untuk USD yen Jepang, analisa saya dia masih bisa saja naik tapi tidak terlalu besar banget. Saya menganalisa dia itu akan coba naik sampai level paling tertinggi di seputaran 155.782, dan hati-hati pelemahan bisa saja terjadi dan dia turun sampai di 151.508. Nah, di sini. Di sini dia. Oke, Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, demikianlah analisa mingguan kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.